terima kasih masih menyaksikan program Persembahan untuk Bunda dan masihnya bersama saya Zara Masih dan juga Dokter Cisi. Iya dokter, kita lanjutkan pertanyaan yang tadi nih. Tadi kan sudah sampai tahap efektivitas yang ternyata aman, bahkan hingga 100% ya dok ya. Tapi bagaimana sih dengan vaksinasi COVID-19 pada anak di bawah usia 6 tahun? Karena pasti bunda-bunda di rumah juga pengen nih anaknya divaksin untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Nah itu gimana dok untuk anak yang usianya di bawah 6 tahun? Itu tentu saja Bunda Bukti kepentingan juga ya. Kita udah sering sekali dapat berbagai macam perlu juga vaksin COVID ini. Namun nanti di usia 3 sampai di usia di bawah 5 tahun itu mungkin dari umur 6 bulan itu sudah ada penelitiannya dari Moderna, dari Pfizer, dari Sinovac. Namun belum semuanya belum ada yang mendapat izin dari BPOM. Izin BPOM itu baru 6 tahun ke 11 bulan. 11 tahun. Oke, nah selanjutnya nih dok, selanjutnya tapi sebenarnya bisa ya untuk di bawah 6 tahun, cuman memang harus melakukan izin BPOM terlebih dahulu dan mungkin pemerintah juga harus mencek juga kandungannya apakah aman untuk di bawah usia 6 tahun tersebut ya dok ya. Oke, nah dok selanjutnya Ya, dok, apakah anak yang belum mendapatkan imunisasi nih dok bisa divaksin COVID-19? Ya, jadi vaksin COVID-19 untuk anak 6-11 tahun itu tidak melihat status imunisasi yang lain. Namun sebaiknya selesaikanlah sebelum ditawarkan nanti, kan sekarang baru beberapa daerah ya, 115 kota kabupaten mungkin. Nah yang lain itu siap-siaplah yang sebelum divaksin itu selesaikanlah dulu vaksin yang biasanya umur 6 tahun kan vaksin ulangan ya, vaksin bias. Bulan imunisasi anak sekolah. Nah, nanti bulan Maret juga akan ada bias ya untuk MR kalau nggak salah. Nah, itu kalau memang belum waktunya belum ditawarkan di tempat tersebut vaksin COVID, lakukanlah vaksin rutin atau vaksin bias dulu. Nah, jaraknya bisa 2 minggu nanti. Bisa 2 minggu baru boleh melakukan vaksin. 2 minggu ya. Nah itu penting ya bunda-bunda di rumah. Jadi kalau misalnya punya anak ya yang memang mau divaksin, alangkah lebih baiknya itu untuk diimunisasi terlebih dahulu ya dok ya, dengan jarak waktu atau kurun waktu sekitar 2 minggu ya. 2 minggu baru bisa dilakukan vaksin. Betul. Supaya lebih aman ya dok ya. Iya betul, tapi kalau misalnya sekarang udah ada program di sekolah sekarang mungkin bulan Januari, langsungkanlah vaksin COVID dulu, nanti sesudah itu penuhilah imunisasi rutinnya. Oke, nah kan kalau kita ngomongin efek nih, bahkan orang dewasa termasuk saya pun ya, mengalami yang namanya demam, apalagi ya abis vaksin pertama gitu ya dok. Apakah ini dirasakan juga oleh anak-anak yang usianya rentan dari 6 sampai 11 tahun tersebut atau gimana dok? Iya, sama aja ya seperti vaksin-vaksin lain. Vaksin ini akan menyebabkan itu adalah gejala-gejala sampingan tadi ya, KIPI ya. Namun biasanya tidak berat. Menurut laporan itu semuanya ringan ya dan sedang, tidak berat dan hilang dalam 3 hari pertama ya. Misalnya yang paling sering katanya sakit di tempat suntikan. Tentu kalau anak-anak disuntik sedikit, aduh nggak mau digerakkan, aduh itu jangan. Gerakan terus supaya darahnya mengalir, jadi vaksinnya juga ikut ya. Jadi itulah yang harus bisa. Nah anak misalnya menjadi lemas ya, nggak bisa tidur atau gelisah atau pengen tidur saja, itu semua normal pada anak-anak yang baru divaksin, sama dengan vaksinasi yang lain. Namun kalau berlebihan misalnya demam sampai 39, nah itu baru dilapor ya. Atau sakit yang sampai anaknya nangis sepanjang hari, nangis menjerit-jerit, itu dilapor. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, ringan-ringan, ibu nanti dielus-elus aja tangannya, disuruh gerakan, dialihkan perhatiannya, nanti mereka akan gembira kembali ya. Tapi sebelumnya harus dikasih tahu. Nanti kalau habis suntik mungkin ada ini sedikit, ada ini. Sakit nggak mama? Sakit, tapi kayak digigit semut misalnya ya. Sakit sedikit ya. Itu yang mungkin harus disiapkan oleh ibu-ibu, bunda-bunda ya. Tapi kan kalau yang kita ngomongin anak nih ya dok ya, pasti kan banyak misalnya yang habis sakit gitu, demam, terus jadinya nggak mau makan atau nafsu makannya juga jadi menurun. Karena kita juga orang dewasa, saya juga seperti itu sih, jadi kayak malas makan. Tapi ada baiknya
kalau habis vaksin itu kita memang harus makan atau gimana dok? Atau kan ada yang bilang katanya harus banyak makan nih supaya katanya makin kebal katanya tubuhnya. Itu kira-kira dari dokter pendapatnya gimana? Ya memang betul ya tadi habis sudah disuntik. Kadang-kadang manja juga anak, ada yang manja ya. Ya. Itu semua tergantung sifat-sifat anaknya. Kalau memang anaknya manja ya diikutin aja maunya apa ya. Kemudian sebelumnya jangan dibohongin, nggak sakit, nggak ada apa-apa, nggak. Nanti sakit sedikit, nanti itu. Jadi jangan dibohongin anak itu bahwa itu jangan, dan dikasih tahu jangan dipaksa ya. Nanti di tempat suntikan juga jangan direjeng bahasa Sunda. Jadi dipaksa begitu ya, nah, jangan dilakukan itu. Kemudian pelan-pelan. Jadi kalau menurut ibu dia itu tidak biasanya, jadi katakanlah sakitnya luar biasa ataupun dia tidur terus nggak mau makannya itu sedikit, makan dia ini begini. Yang penting adalah ada yang. Namun kalau dia berhari-hari atau sangat ekstrim ya harus dilapor ke dokternya ya. Di situ nanti ada nomor telepon yang nggak bisa dihubungi. Berarti persiapan yang harus dilakukan nih oleh bunda-bunda, yang paling pertama itu harus menekankan kepada anak bahwa kalau divaksin itu sakit sedikit, tapi itu adalah hal yang penting untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 seperti itu ya. Tapi kalau sesudahnya kira-kira orang tua ini harus seperti apa sih untuk anaknya selain tadi istilahnya kayak wejangan atau nasihat atau misalnya diemong dikasih perhatian yang lebih, itu apalagi kalau misalnya memang sakit langsung dibawa ke dokter seperti itu dok? Ya, langsung ke dokter atau dilaporkan per telepon dulu, minta itu kan di situ ada ya nanti ya siapa yang bisa dihubungi, bisa secara daring dulu lah. Nah, kemudian kalau dia memang khawatir, ibu nanti bisa ditunjukkan oleh apa yang menyuntik itu, ibu harus kemana. Tapi kalau ibu sudah punya dokter pribadi, nggak ada salahnya menelpon dokter pribadinya. Ya, dan sebelum suntik juga kalau ibu punya dokter pribadi, ibu bilang, dok ini mau disuntik anak saya dok, pasti dokternya kan tahu bahwa anak itu sehat ya. Tapi kalau misalnya ya bolehlah dikasih hadiah-hadiah kecil, kalau dia biasanya dapat coklat sedikit, boleh coklat sedikit ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang paling tahu gimana. Ya, nah tapi nih kan kalau misalnya efek samping dari vaksin itu terus berlanjut nih, terus orang tua ini kan ya pasti khawatir ya. Tapi kalau misalnya kita berkaca kepada penelitian, sejauh ini kan vaksinasi di atas 6 tahun udah berjalan ya. Kira-kira dok, apakah sampai saat ini sudah ada laporan belum bahwa misalnya ada beberapa anak yang memang misalnya sampai efeknya itu parah banget atau sangat beresiko? Itu gimana dok? Jadi nanti ada yang disebut Komnas KIPI. Komnas KIPI itu yang mendapat laporan KIPI dari semua center. Yang saya tahu Prof Hingki itu anggota ITAGI juga bareng sama saya. Prof Hingki pernah cerita bahwa tidak ada yang serius. Semua itu hilang dalam 3, paling lama 7 hari. Dan juga hanya ringan saja. Jadi dalam arti nanti ya di dalam sakit itu atau tangan bengkak itu ada kriterianya, bengkak yang sedikit, bengkak yang agak banyak, bengkak yang bengkok, sekali itu ada. Nah semua tidak ada yang menunjukkan yang serius. Jadi semua ringan, hilang dalam 3 hari. Iya bunda-bunda, ternyata perbincangan ini masih seru banget nih dok. Tapi sebelum lanjut ya, di sini kita akan break sebentar dulu karena nanti akan ada banyak pertanyaan dari saya yang pastinya akan informatif banget nih buat para bunda-bunda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda.